Apa yang terjadi kalau semua masyarakat Indonesia kompak dan setuju buat nggak bayar pajak? Kira-kira masyarakat makin sejahtera atau makin susah? Di negara seperti Monaco atau UIA, Uni Emirat Arab, warganya hidup tanpa bayar pajak loh. Kalau Indonesia juga menerapkan hal yang sama, apa kita bisa sukses kayak mereka? Siapa yang pernah bayangin dapat gaji tanpa potongan pajak, beli barang nggak ada PPN? Wah, pasti jadi cepet kaya nih. Dan ternyata ada loh negara yang tidak menerapkan sistem perpajakan ini, yakni Uni Emirat Arab, Monaco, dan masih ada lagi. Uni Emirat Arab dikenal dengan negara bebas pajak penghasilan. Negara ini memanfaatkan hasil alamnya yakni minyak yang melimpah serta investasi sebagai sumber utama pendapatan negaranya. Warga negara di sini terkenal dengan gaya hidup yang mewah dan tidak dibebankan pajak penghasilan sama sekali. Kalau ditanya infrastruktur negaranya gimana? Ekonomi negaranya aman? Lihat saja sendiri, infrastruktur di negara UIA ini tidak main-main, tumbuh subur sesuai dengan berkembangnya modernisasi dan digitalisasi saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sini juga terus berkembang pesat dan dinamis, terutama di sektor minyak, gas, dan pariwisata. Nah, hal ini menyebabkan terbuka luasnya peluang kerja dan bisnis. Kira-kira Indonesia bisa nggak ya tumbuh sukses seperti negeri Uni Emirat Arab ini? Kita geser dulu ke Eropa. Ada negara Monaco dengan kemewahan dan pesonanya. Negara kecil ini terkenal dengan kebijakan bebas pajak penghasilannya. Kebijakan yang berlaku ini membuat orang-orang tertarik untuk tinggal dan bekerja di sana. Monaco juga terkenal dengan gaya hidup yang mewah, kasino terkenal, dan berbagai macam hiburan terkenal kelas dunia. Infrastruktur di sana juga berkembang baik, transportasi, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya. Di sisi lain, ternyata Monaco juga dikenal sebagai salah satu negara dengan lingkungan yang aman. Tingkat kejahatan di sana sangat rendah. Wah, gimana? Tertarik untuk tinggal di sana? Atau tetap tinggal di Indonesia dengan kebijakan pajaknya yang begitu begini? Nah, kalau di Indonesia nggak ada pajaknya, kayak negara-negara tadi, bisa nggak ya? Sebenarnya, kalau di Indonesia nggak diwajibkan pajak, justru meningkatkan daya beli masyarakat. Masyarakatnya memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Nah, jika hal ini terjadi, tentu akan menunjang pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa. Selain itu, kebijakan bebas pajak akan meningkatkan daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dan jika kebijakan ini terjadi, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu sekali kalian pahami bahwa ketika kebijakan bebas pajak diberlakukan, harga barang tertentu akan lebih mahal daripada harga yang saat ini berlaku. Penyebabnya karena sumber pengganti pajak tidak cukup efektif atau pendapatan negara tidak cukup kuat dari sumber lain selain pajak. Negara seperti Uni Emirat Arab yang menerapkan kebijakan bebas pajak memiliki harga barang impor tertentu yang mahal karena bea masuk dan biaya pengiriman. Mereka juga mengalami ketergantungan pada sumber penghasilan pendapatan, yakni minyak dan gas alam. Kalau kedua pendapatan ini sudah habis masanya, mereka harus punya alternatif kebijakan lain untuk tetap menjaga kestabilan ekonominya. Jadi, kalau mau menerapkan kebijakan bebas pajak, pastikan sumber pendapatan negaranya bisa stabil secara terus-menerus. Ada beberapa dampak negatif kalau kebijakan bebas pajak ini diterapkan di Indonesia, yakni defisit anggaran negara tumbuh sangat besar karena tidak adanya pajak sebagai sumber utama untuk membiayai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kualitas layanan publik menurun, kesenjangan sosial makin membesar. Kebijakan ini memungkinkan berdampak makin memperburuk kesejahteraan masyarakat miskin. Korupsi juga akan terus meningkat karena banyak kemungkinan untuk pejabat pemerintah dapat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Kalau memang ingin menerapkan kebijakan bebas pajak, perlu sekali dipertanyakan seberapa efisien pemerintah dalam mengelola anggaran dan mencegah korupsi. Kalau kebijakan bebas pajak berlaku, pasti akan mengandalkan sumber pendapatan yang lain, seperti menjual aset negara atau meningkatkan hutang negara. Wah, tentu ini akan makin memperburuk perekonomian negara Indonesia kita tercinta ini. Atau, misal mengandalkan sumber pendapatan seperti minyak atau pariwisata. Tetap saja, perekonomian sangat rentan terhadap fluktuasi global. Kebijakan bebas pajak jika berlaku di Indonesia akan memperburuk ketidakstabilan ekonomi karena tanpa pendapatan yang stabil dari pajak, perekonomian negara akan menjadi tidak stabil dan rentan terhadap krisis.
Perlu sekali kalian ketahui bahwasannya di dunia ini tidak ada negara yang benar-benar bebas pajak. Yang ada hanyalah negara dengan kebijakan pajak yang rendah. Atau ada negara-negara yang tidak memiliki pajak tetapi memilih menggunakan sumber pendapatan lain seperti hasil ekspor sumber daya alam, investasi asing, atau pendapatan dari sektor wisata. Tetapi resikonya, negara-negara yang mengandalkan pendapatan dari sumber alternatif ini menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada satu sumber pendapatan, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan untuk diversifikasi ekonomi. Nah, sebagai warga negara yang baik dan bijak, belajar terus dan pantau informasi terbaru terkait kebijakan pajak yang berlaku saat ini, dan pahami alasan dibaliknya.